Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang pembuktian transformasi Laplace dari Ft sama dengan sin AT. Sini ada Ft sama dengan sin AT. Kita akan jadikan transformasi Laplace menjadi A per S kuadrat tambah A kuadrat, di mana S-nya positif atau lebih besar 0. Untuk pengertian transformasi Laplace adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST Ft dt, atau bisa dinotasikan juga untuk fungsi Laplace adalah Fs. Oke, karena di sini adalah integralnya dari 0 tak hingga, maka di sini disebut integral tak wajar, maka kita bisa menggunakan dengan limit. Berarti sama dengan limit P menuju tak hingga, di mana integralnya dari 0 sampai P E pangkat min ST Ft dt. Untuk selanjutnya Ft kita ganti dengan sin AT ya. Kita ganti dengan sin AT. Kemudian di sini untuk menghitung limit P menuju tak hingga integral 0 sampai P E pangkat min ST sin AT dt, maka kita menggunakan integral U dv ya. Nah, sekarang dari integral E pangkat min ST sin AT dt, kita misalkan U-nya adalah min U-nya adalah E pangkat min ST, maka DU-nya adalah konstantanya ke depan ya, jadi min SE pangkat min ST dt. Kemudian dv-nya adalah sin AT dt. Maka di sini kita bisa integralkan kanan kiri ya, maka V jadi min setengah cos AT ya. Maaf, bukan setengah, 1 per A ya. 1 per A. Berarti kan A-nya konstanta. Nah, di sini kenapa min? Karena integral dari sin adalah min cos. Jadi, integral dari sin AT sama dengan min 1 per A cos AT. Oke. Nah, sekarang kita masukkan integral U dv adalah integral UV kurang integral V du. Nah, U-nya adalah E pangkat min ST, V-nya adalah min 1 per A cos AT, dikurang integral V-nya adalah min 1 per A cos AT, du-nya di sini du-nya adalah min SE pangkat min ST dt. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat min 1 per A kita pindahkan ke depan. Kemudian di sini kita coba lihat, di sini yang konstantanya bisa pindahkan ke depan integral ya. Di sini yang konstantanya adalah min S ya. Kemudian di sini yang konstantanya adalah min 1 per A. Berarti min S kali min 1 per A. Berarti min kali min positif. Kemudian S kali 1 per A adalah S per A. Negatif ini adalah turunan dari sini ya. Tetap. Berarti jadi min 1 per A E pangkat min ST cos AT min S per A integral E pangkat min ST cos AT dt. Nah, berarti limit P menuju tak hingga integral 0 sampai P E pangkat min ST sin AT dt itu menjadi limit P menuju tak hingga min setengah E pangkat min ST cos AT dikurang S per A integral 0 sampai P E pangkat min ST cos AT dt dimulai dari batasannya dari 0 sampai P. Nah, di sini karena masih ada integral, maka yang integral ini kita harus integralkan lagi, harus diselesaikan lagi ya. Oke, yang tadi saya tulis kembali limit P menuju tak hingga
min 1 per A E pangkat min ST cos AT min S per A integral 0 sampai P E pangkat min ST cos AT DT batasannya 0 sampai P. Nah, di sini yang integral E pangkat min ST cos AT DT, maka kita harus selesaikan lagi, yaitu dengan menggunakan integral U dV UV kurang integral V du. Oke. Dari yang dikurung warna hijau tadi, U-nya adalah E pangkat min ST, maka du-nya adalah min S E pangkat min ST DT ya, min S-nya ke depan. Kemudian dV-nya adalah cos AT DT, maka kita integralkan kanan dan kiri, maka V-nya jadi setengah, 1 per A sin AT, karena integral dari cos adalah sin, kemudian integral dari A cos AT, AT-nya itu berarti 1 per A ya, A-nya diambil dari AT, jadi integral dari cos AT DT adalah 1 per A sin AT. Oke, kita tinggal masukkan ke integral UdV berarti sama dengan UV kurang integral V du. Oke, U-nya adalah E pangkat min ST ya, dari sini. Kemudian dikali V-nya adalah 1 per A sin AT dikurang. Nah, V-nya tadi integral V-nya adalah 1 per A sin AT, du-nya sama dengan ya min ST dt. Min S E pangkat min ST dt. Oke. Sekarang kita yang konstantanya kedepankan, berarti di sini masih 1 per A konstanta kita kedepankan, 1 per A E pangkat min ST sin AT. Kemudian di sini min si S dikali 1 per A berarti min S per A, kemudian kali negatif berarti jadi plus S per A. Jadi konstantanya kita keluarkan integral ya. Berarti jadi integral E pangkat min ST sin AT dt. Oke. Nah, limit dari min 1 per A E pangkat min ST cos AT dikurang S per A integral 0 sampai P E pangkat min ST cos AT dt itu menjadi oke. Nah, di sini yang di garis hijau kalau kita integralkan maka menjadi 1 per A E pangkat min ST S sin AT ditambah S per A integral E pangkat min ST sin AT dt ya. Jadi secara keseluruhan kita baca kembali, berarti Laplace dari Ft adalah limit P menuju T hingga min 1 per A E pangkat min ST cos AT dikurang S per A kali 1 per A E pangkat min ST sin AT ditambah S per A integral E pangkat min ST sin AT dt batasannya dari 0 sampai P. Oke. Nah, yang tadi kita lihat yang barusan itu kita sekarang sederhanakan ya. Ini sama seperti yang barusan. Oke, kita bisa lihat. Kita fokus ke yang warna merah ya. Oke, min S per A ini kita bisa kalikan ke dalam. Berarti S per A kali 1 per A berarti jadi S per A kuadrat. Kemudian S per A kali S per A berarti jadi S kuadrat A kuadrat ya. Kalau yang lainnya tetap masih tetap kita fokus ke yang merah. Oke. Nah, jadi yang tadi itu bisa kita sederhanakan jadi limit P menuju T hingga integral min 1 per A E pangkat min ST cos AT kemudian dikurang S per A kuadrat E pangkat min ST sin AT dikurang S kuadrat per A kuadrat integral E pangkat min ST sin AT dt batasannya 0 sampai P. Oke. Nah, sekarang ini yang kita fokus itu karena di sini adalah sin AT ya. E pangkat min ST sin AT dt integral ini yang kita buktikan dari awal itu adalah E pangkat min
ST sin AT DT. Maka ini kalau kita integralkan bakal balik lagi ke semula ya. Ini akan kembali lagi ke semula. Maka kita bisa kalau sudah akan balik lagi semula, kita bisa menggunakan jumlah dereta hingga. Nah, kita bisa lihat di sini karena yang tadi kita buktikan min integral E pangkat min ST sin AT DT akan menghasilkan min 1 per A E pangkat min ST cos AT dikurang S per A kali E pangkat min ST sin AT. Nah, kalau ini diintegralkan lagi, maka kita akan berulang kembali ya, bakal berulang kembali seperti ini. Oke. Nah, sekarang gini, kita menggunakan rumus dereta hingga, di mana rumus dereta hingga itu adalah S hingga sama dengan A per 1 dikurang R, di mana A-nya itu adalah bilangan pertama atau suku pertama. A itu atau bisa disebut dengan U1, kemudian R itu adalah rasio, di mana rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya. Oke, di sini kita tahu bahwa A-nya adalah, di sini kan nggak ada angka tuh ya. Yang kurung-kurung awal ini nih, min 1 per A kan di depan di sini nih. Tidak ada angka, maka itu adalah angka 1. Maka suku pertamanya adalah angka 1. Nah, kemudian ada rasio. Rasio itu ada suku kedua dibagi suku pertama. Nah, di sini suku keduanya itu yang mana? Yaitu min S kuadrat per A kuadrat. Berarti min S kuadrat per A kuadrat dibagi 1 itu rasio. Maka hasilnya adalah min S kuadrat per A kuadrat. Oke. Nah, sekarang untuk jumlah dereta hingganya adalah A per 1 dikurang R. Berarti A per 1 dikurang min S kuadrat per A kuadrat. Di sini negatif kali negatif jadi positif. Nah, kita samakan penyebut dengan A kuadrat. Berarti 1 itu sama aja dengan A kuadrat per A kuadrat. Di sini dereta hingga 1 per A kuadrat ditambah S kuadrat per A kuadrat. Ini sama saja, 1 dibagi itu sama dengan 1 dikali, tapi penyebutnya dibalik. Jadi 1 kali A kuadrat per A kuadrat ditambah S kuadrat. Berarti 1 kali A kuadrat per A kuadrat ditambah S kuadrat sama aja dengan A kuadrat tambah A kuadrat per A kuadrat tambah S kuadrat. Nah, kita sudah dapat nih untuk rumus dereta hingganya, yaitu A kuadrat per A kuadrat tambah S kuadrat. Oke, kita masukkan ke sini. Maka yang akan berulang kembali itu kita bisa di jumlah dereta hingga kan menjadi A kuadrat per A kuadrat tambah S kuadrat kali yang ini ya, yang min 1 per A E pangkat min ST cos AT dikurang S per A kuadrat kali E pangkat min ST sin AT, batasannya 0 dari 0 sampai P. Oh iya, kalau Anda kalau kita lupa lagi dereta hingga, kita bisa baca kembali materi tentang barisan dan deret ya. Ada barisan dan deret aritmetika, geometri, dan ada juga yang tak hingga. Silahkan dibuka kembali. Oke, lanjut. Di sini, nah, A kuadrat per A kuadrat tambah S kuadrat itu ada konstanta, maka pindahkan ke depan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ganti si T-nya itu pertama dengan P, yang kedua dengan dikurangi dengan yang 0. Oke, kita fokus, kita coba lihat. Maka di sini yang T-nya itu ganti yang pertama dengan P ya, kemudian dikurangi yang kedua dengan 0. Oke. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kita fokus ya ke 0 dulu lah ya. Di sini A kali 0 0, berarti ini sama aja dengan cos 0. Kemudian min sin kali 0 adalah 0.
maaf bukan min sin, min S kali 0 adalah 0, min S kali 0 adalah 0. Kemudian sin A kali 0 adalah sin 0. Oke. Kemudian di sini E pangkat 0 adalah 1, cos 0 adalah 1. E pangkat 0 adalah 1, sin 0 adalah 0. Oke, kita kalikan. Min A kali 1 kali 1 berarti, min 1 per A kali 1 kali 1 berarti jadi min 1 per A. Oke. Di sini S per A kuadrat kali 1 kali 0 berarti dikurang 0. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalnya limitnya dipakai, maka di sini karena P-nya adalah tak hingga, maka min A, limit P menuju tak hingga min 1 per A, E pangkat min SP cos AP itu 0. Begitu juga limit P menuju tak hingga min S per A kuadrat, E pangkat min SP sin AP juga 0. Kemudian dikurangi min 1 per A dikurangi 0. Oke. Nah, sekarang 0 kurangi 0, 0. Berarti min 1 per A dikurangi 0, min 1 per A. Kemudian 0 dikurangi min 1 per A. Negatif ya negatif jadi positif. Jadi 0 tambah 1 per A. Oke. Berarti 0 tambah 1 per A adalah 1 per A. Nah, sekarang kita bisa lihat A kuadrat dengan A bisa disederhanakan ya. Berarti ini A, ini adalah jadi 1, ini A-nya adalah pangkat 1 ya. Maka jadi A per A kuadrat tambah S kuadrat. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa fungsi T sin AT itu ditransformasi Laplace-kan akan menjadi A per S kuadrat ditambah A kuadrat, di mana S-nya positif atau lebih besar 0. Oh iya, di sini oke. Di sini A per A kuadrat penyebut ya, A kuadrat ditambah S kuadrat, di sini S kuadrat tambah A kuadrat. Walaupun beda tetap itu intinya sama ya, karena bersifat komutatif. Oke, sekian, terima kasih.